Wanita ini adalah orang yang paling disukai orang lain di klub. Ada banyak pria yang ingin mendekati dia. Tapi wanita ini tidak peduli. Walaupun ada banyak orang dekat tapi dia tidak menarik. Kelompok orang di bawah sedang diskusi meriah. Semua berpikir siapa yang menang dapat hati wanita itu. Mendengar nama wanita itu Peka, pria ini sangat percaya diri. Dia harus membuktikan kemampuan mancing gadis sendiri. Setelah selesai omong, dia terus melihat ke Peka di panggung dengan mata yang terang. Peka juga menoleh dan melihat ke bawah. Ketika mereka melihat Peka, nama asli adalah Pika Eng sudah mengenalinya sekilas. Ternyata mereka adalah jodoh. Dia wanita ini sudah jatuh cinta dengan Siphit sejak kecil. Pik senyum pada Siphit. Dia naik ke panggung dengan cepat. Dia pegang tangan Peka. Dia menggunakan trik mancing wanita seperti biasa. Apakah kita kenal dari sebelumnya? Peka anggukan. Baru melihat sudah tahu kita pernah bertemu. Peka berpikir Siphit sudah tahu dia. Dia senyum, tapi detik berikut Siphit tanya nama asli adalah apa, membuat Peka hilang moodnya. Peka diam. Ternyata orang ini tidak tahu dia siapa. Ketika dia mau tarik tangan Siphit tidak mau lepasnya. Peka marah, ketika melihat pria ini berubah sangat cepat. Maaf, saya tidak mau omong sama orang asing. Siphit takut akan diketawain sama teman. Kasih tahu dia jangan-jangan menyangkal bahwa kita mengenal satu sama lain. Siphit tahu wanita ini menarik dengan dia. Peka mengutuknya, terlalu percaya diri. Tapi pria ini menguji bahwa dia adalah seorang wanita yang kuat. Terus tanya nama asli Peka. Peka tidak mau obrol dengan pria ini lagi. Pria ini tidak punya cara lain selain pegang tangannya. Tinggalkan no HP punya dia. Sebelum pergi dia omong ke kuping nanti akan cari Peka. Telepon aku kalau kamu sudah siap. Lalu dia cium tangan lalu pergi. Teman dia bawa senang buat Siphit. Kelompok orang masih teriak. Sepertinya wanita ini telah jatuh cinta pada Siphit. Siphit omong seperti biasa. Tidak butuh 3 hari dia akan mendapatkan Peka sekedip mata. Saat ini Siphit tidak tahu. Setelah itu dia telah dipukul wajahnya karena kalimat ini. 3 hari sudah mau habis. Tapi Peka tidak menjawab dia. Teman berpikir kali ini dia kalah. Tapi Siphit dapat pesan. Ketika teman melihat pesan semua senyum. Ketika buka Peka kirim pesan F, U, C, kayu. Dan panggil dia bajingan. Dia langsung telepon untuk tanya Peka tapi tidak menyangka. Dimarahi oleh ayah Peka. Siphit sangat marah. Siphit melihat wajah yang buruk telah jatuh cinta dengan Dutch dari pertama kali melihatnya. Tinggalkan no HP lalu pergi. Tidak menyangka wanita itu panggil dia adalah bajingan. Pria ganteng ini sedang sangat marah. Ingin balas dendam dengannya. Lalu Siphit balik ke sekolah lama untuk ikut interview. Setelah melihat dia tahu Peka ada di panggung. Saat dia interview Siphit terus melihat Peka di bawah. Ketika MC tanya tipe gadis yang Siphit suka. Dia mulai omong aneh membuat Peka marah. Tipe gadis yang saya benci adalah omongan kejam. Suka so cool dan sulit untuk dimengerti. Orang yang saya suka tapi dia sombong. Peka melihat pria ini dengan mata yang sangat marah. Pergi setelah mendengar ini. Peka sembunyi di ruang coba pakaian. Tidak menyangka Siphit ke situ. Saat putus asa, dia bersembunyi di belakang tirai. Kadang-kadang melihat di luar ada orang atau tidak. Siphit sudah melihat dia lewat kaca. Dengan cepat buka pakaian. Dia peluk Peka lewat tirai membuat Peka sangat takut. Dia bercanda jika Peka adalah cabul. Peka dengan cepat bilang bukan dan dia suruh Siphit lepaskan dia. Tapi Siphit tetap tidak mau lepas dia peluk lebih berat. Peka khawatir, panggil nama kecil Siphit. Siphit langsung kaget setelah mendengar nama itu. Melihat kalung yang punya Peka jatuh. Dia ingin ambil tapi Peka yang ambil duluan. Peka marah melangkah keluar. Dia langsung mengejar dari belakang. Ingin tahu identitasnya. Tiba-tiba satu mobil sport berwarna merah lewat mereka.
Seorang gadis cantik datang mau bawa Siphit pergi. PK sedang obrol sama teman. Tidak menyangka Siphit datang. Dia peluk PK. Kedua sedang bertengkar. Dia bilang PK melihat dia saat ganti pakaian. PK malu hanya bisa tarik pria ini keluar. Dia tanya Siphit mau apa. Siphit bilang saya hanya ingin tahu nama asli kamu. Melihat Siphit seperti ini dia tetap tidak mau omong. Dia mengancam jika tidak beritahu nama, dia akan ikut terus. PK harus setuju. Siphit bawa PK dan teman lain ke pacuan kuda untuk rekam video. Juga ajarin cara tembak pistol. Setelah itu, MC tanya PK bagaimana hari ini bagi dia. Dia bilang bisa melakukan banyak hal yang dulu tidak bisa. MC tenaya Siphit lalu bagaimana dengan kamu? Dia bilang merasa baik. Lalu MC membuat mereka menjadi pasangan. Siphit keluarkan kalung bunga. Dia pakai untuk PK. Dia ingat kenangan masa kecil. Siphit bisa menolak cinta kecil di depan dia. Wanita ini sedang semprot air untuk bunga di taman. Tidak menyangka ada seorang pria bersembunyi di dalam situ. Ketika panggil pria itu balik, dia arahkan semprotan air ke wajahnya. Ketika pria itu berbalik dia kaget. Dia tidak pernah berpikir orang di depan adalah seorang begitu ganteng. Ternyata mereka adalah jodoh sejak kecil. PK selalu berpikir Siphit adalah cinta pertama. Sampai mereka bertemu lagi setelah 10 tahun. Pria ini menjadi master sering mancing gadis. Dia tidak hanya pinter tapi sangat ganteng. PK ingin usir pria ini keluar. Tapi dia tidak mau pergi. PK ingin semprot air. Tapi pria ini sepertinya sudah tahu. Selang air sudah rusak. PK marah menekan tombol. Tiba-tiba air semprot ke atas. Dia ingin matiin tapi tidak bisa. Melia itu pria ini ingin bantu. Kedua kerjasama untuk matikan selang air. Setelah mencoba akhirnya bisa matiin juga. Kedua basah kuyup. PK marah Siphit karena membuat dia basah juga. Saya pikir kita harus ganti pakaian dulu. Pakaian dalam berwarna hitam sangat seksi. Saya takut tidak bisa kontrol diri sendiri. PK langsung akbur dengan cepat setelah mendengar itu. Setelah ganti pakaian, dia melihat ayah dan Siphit sedang duduk bersama. Ingin kabur tapi dihentikan oleh ayahnya. Ayah cerita masa kecil mereka. Saat ini dia hanya ingin usir pria ini pergi. Dia tanya kenapa masih mau ganggu. Siphit tanya kenapa menarik perhatiannya. PK bingung. Dia terus. Jika mau kenal cukup sebut nama saja. Jika kau mau obrol beri dia no HP. Siphit akan telepon untuk mereka bisa berkencan. Jika kau mau lebih dari itu harus tanya sama ayah dulu. Dengar baik-baik nih. Dia bilang sudah menolak berkali-kali. Jangan ganggu saya lagi. Tapi Siphit bilang dari mata dia sudah tahu. PK sedang berbohong. Kau suka di sampingku. PK bilang otak kau sakit kalinya. PK mau pergi tapi dihentikan oleh Siphit. Bilang ingin bertemu dengannya. Saya sudah berubah dari good boy menjadi bad boy. Saya tidak ada maksud apa. Mereka terlihat sangat tegang. Ini adalah jodoh dari kecil. Ketika bertemu dalam klub setelah 10 tahun. Pria ini sedang peluk seorang gadis cantik. Di tempat lain PK sedang joget bersama teman. Ketika Siphit melihat PK sedang dipeluk sama orang lain. Dengan cepat lari ke samping. Tarik cinta kecil dia ke pelukannya. Dan marah karena pakaian terlalu seksi. PK bilang coba lihat pacar kau. Siapa yang lebih seksi? Siphit sedang sangat marah karena cemburu. Suruh dia jika tidak bisa minum. Berani ke bar melakukan hal seperti ini. Siapa bilang saya tidak bisa minum? Setelah itu PK pegang gelas dan habis semua. Teman hentikan. PK tidak mendengar langsung minum. Satu demi satu. PK marah setelah minum. Naik ke panggung dan joget. Ketika Siphit melihat itu dia langsung tarik ke bawah. Setelah semua duduk PK tunjuk tangan ke arah orang di samping. Bilang dia bukan hot boy. Ganteng tapi tidak ada yang suka.
Setelah itu ke arah Siphit dan bilang dia bad boy. Gadis zaman sekarang lebih suka sama bad boy. Melihat PK sudah mabuk, ingin antar dia pulang, tapi dihentikan oleh Siphit. Dia gendong PK keluar. Lalu pacar dia hentikan, tapi sudah ditendang oleh Siphit. Setelah itu Siphit gendong PK keluar. Tidak menyangka, cinta kecil tiba-tiba. Di jalan dia terus memuji pria ini baik. PK juga ungkapkan isi hatinya. Dia bilang tidak pernah melupakan Siphit. Siphit langsung minta maaf setelah mendengar itu. Menyesal sendiri karena tidak tahu PK adalah Pikaeng. Dia juga berjanji tidak akan jauh dari PK lagi. Bersumpah akan jaga dia dengan baik. Setelah itu cium crush. Tapi tiba-tiba PK mau muntah. PK turun dan muntah. Akan lebih baik setelah muntah. Dia gendong PK pulang ke rumah. Setelah bangun di pagi hari berikut, ayah marah panggil anaknya. Masih kecil berani ke klub minum. Ayah akan hukum PK karena dia berani melakukan itu. Tapi sekarang dia bukan anak kecil lagi. Ayah bilang jangan berharap jauh dari mata ayah. Ayah akan bawa kamu ke kampung. Setelah itu dia pertunjuk tangan ke pria di pintu dan omong. Dia adalah penjaga punya kamu. PK kaget, bagaimana bisa jadi?